Shalom, selamat berjumpa kembali kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya Lilianti. Saya pada hari ini akan membawa kita dalam pengetahuan tentang sejarah gereja sesi yang kedua. Pada pertemuan ini, sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur, hormat dan terima kasih kami sampaikan kepada hadirat-Mu ya Allah atas segala kebaikan-Mu. Kami pada hari ini bisa bertemu dan berjumpa kembali bersama dengan jemaat-Mu. Tuhan, mohon Engkau kiranya memberikan hikmat berupa kepandaian, kepintaran, kecerdasan, akal budi yang baik, supaya kami boleh memahami bersama tentang pengetahuan kami terhadap sejarah perkembangan gereja. Kiranya itu nantinya boleh menjadi pengetahuan bagi kami, agar kami boleh menggunakannya sebagai sesuatu yang berhikmat bagi kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya membawa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian terkait dengan sejarah gereja, yaitu mempelajari tentang masa para rasul, kemudian tentang masa penganiayaan, lalu kemudian tentang masa konsili-konsili, lalu ada tentang skisma besar, kemudian tentang masa penganiayaan dan pelestarian gereja ortodoks. Saya mulai. Sejarah gereja pada masa para rasul itu diawali dengan periode awal, yaitu tahun 30 sampai dengan tahun 60 Masehi. Ditandai dengan kenaikan Yesus yang pertama, yaitu Yesus Kristus naik ke surga, itu meninggalkan para murid-muridnya. Kalau kita lihat di dalam cerita Alkitab, bahwa setelah peristiwa kebangkitan Yesus, maka ada peristiwa kenaikan Yesus. Berikutnya ada peristiwa Pentakosta, di mana Roh Kudus itu turun ke atas para murid, memberi mereka kekuatan untuk menjadi saksi Kristus. Jadi Pentakosta ini merupakan peristiwa turunnya Roh Kudus di atas para murid. Yang ketiga yaitu gereja di Yerusalem, di mana gereja mula-mula itu didirikan di Yerusalem, yang dipimpin oleh Petrus dan juga Yakobus. Nah, di gereja Yerusalem ini kita tahu bahwa di situ ada Bait Allah. Bait Allah ini merupakan tempat untuk beribadah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Kristen pada masa itu. Saya lanjutkan kembali tentang penyebaran Injil. Penyebaran Injil, para murid mulai menyebarkan Injil ke seluruh Yudea dan juga Samaria. Itu periode awal tentang sejarah gereja di tahun 30 sampai dengan 60 Masehi. Nah, dari situ kita lihat bahwa peristiwa itu merupakan rencana dari Allah itu sendiri yang bekerja di dalam setiap masa manusia yang ada di dunia ini. Jadi hikmat yang diberikan oleh Allah itu sendiri tetap ada dan tetap berlangsung hingga sampai dengan sekarang. Saya lanjutkan kembali. Itu tentang periode persekusi. Saya katakan di sini sebagai periode persekusi, itu merupakan periode penganiayaan yang dilakukan pada gereja oleh
para penganiaya zaman dahulu. Jadi gereja itu tidak mudah untuk berkembang. Bahkan gereja itu menjadi tantangan atau hambatan bagi orang-orang Yahudi pada masa lalu. Periode persekusi ini terjadi pada tahun 60 sampai dengan 100 Masehi. Pertama, persekusi oleh orang Yahudi. Gereja mula-mula mengalami persekusi atau penganiayaan oleh orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Mengapa orang Yahudi tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Mesias? Karena bagi mereka Yesus itu berasal dari orang Yahudi, lahir dari bangsa Yahudi. Dan mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang telah dijanjikan dalam Perjanjian Lama. Sehingga mereka menentang keilahian Yesus, begitu. Kemudian yang berikutnya ada persekusi oleh kekaisaran Romawi atau yang dilakukan oleh Kaisar Romawi. Di mana gereja juga mengalami persekusi oleh Kaisar Romawi seperti yang dilakukan oleh Kaisar Nero dan juga Domitianus. Jadi kedua kaisar ini pada masa tahun 60 sampai dengan 100 Masehi itu sangat terkenal. Terlebih-lebih Kaisar Nero itu sangat terkenal betapa kejamnya yang bersangkutan. Nanti kita akan membahas seperti apa saja yang dilakukan oleh Kaisar Nero terhadap orang-orang pengikut Yesus atau orang Kristen. Selanjutnya ada penganiayaan dan martir. Banyak orang Kristen yang menjadi martir karena iman mereka. Artinya ketika mereka berjumpa dengan kaum Yahudi, mereka disiksa. Ditambah lagi pada masa itu di bawah kekaisaran Romawi, orang Romawi sangat menentang agama Kristen. Mereka sangat membenci agama Kristen. Karena bagi mereka orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang berkhianat. Yang pertama berkhianat, terlebih orang Yahudi ya. Mereka menganggap orang Kristen ini adalah orang yang mengkhianati orang agama Yahudi begitu. Jadi orang-orang yang mengikuti Yesus atau dikatakan sebagai orang Kristen, mereka mempertahankan iman kekristenan mereka. Mereka tetap bertahan bahkan sampai titik darah penghabisan istilahnya. Mereka tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan jalan satu-satunya untuk mencapai kehidupan yang kekal. Begitu. Lanjut lagi, ini saya memberikan contoh-contoh, ini berdasarkan dari sejarah begitu. Saya ambil contoh-contoh persekusi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Itu terjadi pada masa para rasul. Nah, apa saja yang dilakukan persekusi ataupun penganiayaan yang dilakukan oleh orang Yahudi? Yang pertama kita melihat di perselisihan ketika berada di Yerusalem. Yang pertama adalah penolakan terhadap Yesus sebagai Mesias. Nah ini yang saya katakan tadi bahwa orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan dalam Alkitab Ibrani. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama itu orang Yahudi menantikan seorang Mesias yang dijanjikan. Dan mereka ketika Yesus hadir dari suku bangsa Yahudi, mereka justru tidak mempercayai bahwa Yesus ini adalah Mesias. Jadi mereka menolak. Kalau kita lihat film tentang Tuhan Yesus begitu. Jadi mereka menolak keilahian Yesus sebagai Allah itu sendiri. Yesus sebagai Mesias mereka tolak. Bahkan mereka juga menghukum Yesus dan mereka menyalibkan Yesus itu sendiri.
Yang kedua adalah penganiayaan terhadap Rasul Petrus dan juga Yohanes. Rasul Petrus dan Yohanes itu ditangkap dan dipenjarakan oleh orang Yahudi karena mengajar tentang Yesus. Karena Rasul Petrus dan Yohanes ini adalah murid Yesus itu sendiri. Dan mereka mengajarkan tentang Yesus, kehidupan Yesus, apa yang telah diajarkan oleh Yesus kepada mereka. Lalu ini sebetulnya agak bertentangan dengan kehidupan orang-orang Yahudi yang percaya pada kitab Taurat. Nah, jadi Rasul Petrus dan Yohanes ini mereka itu ditangkap dan dipenjarakan. Nanti kita akan membahas di situ seperti apa yang dilakukan oleh Kaisar Nero kepada mereka berdua ini. Saya lanjutkan. Ada lagi tentang perselisihan di kota Antiokhia. Kota Antiokhia kita ingat di sesi pertama saya sampaikan di situ Antiokhia merupakan sejarah tempat pertama kali kekristenan itu disebutkan. Nama Kristen itu hadir, ada begitu. Karena kenapa? Karena kata Kristen itu sendiri ditujukan bagi para pengikut Yesus. Sebetulnya Kristen ini kata Kristen itu merupakan ejekan bagi para pengikut Yesus, sehingga muncullah kata kekristenan. Nah, bagaimana perselisihan di Antiokhia? Yang pertama ada penolakan terhadap orang Kristen oleh orang Yahudi. Orang Yahudi di Antiokhia menolak orang Kristen dan menganggap mereka sebagai pengkhianat terhadap agama Yahudi. Jadi orang Kristen itu bisa dikatakan sebagai gerakan keagamaan. Gerakan keagamaan yang dibawa oleh Yesus sendiri. Dia berasal dari orang-orang Yahudi sebelumnya, tetapi dia membawa gerakan keagamaan Yesus dan murid-muridnya. Dia berbeda ajarannya dengan Yahudi pada umumnya, begitu ya. Maksudnya seperti orang-orang Yahudi kan sangat taat terhadap perintah Allah. Namun di dalam kehidupan sehari-hari, ternyata orang Yahudi ini menganggap diri bahwa mereka adalah umat pilihan Allah dan hanya mereka saja yang memperoleh keselamatan seperti itu. Sehingga orang-orang di luar mereka itu tidak memperoleh keselamatan. Bahkan mereka menyatakan bahwa orang-orang di luar Yahudi itu merupakan orang-orang yang berbeda hidupnya dari mereka. Apalagi di situ dinyatakan mereka juga taat pada hari Sabat. Masih ingat peristiwa ketika mereka tidak mau menolong seseorang yang sedang mengalami luka pada hari Sabat, mereka tidak menolong itu. Dan Yesus ajarkan tidak seperti itu. Kita boleh menolong orang lain yang di luar kita pun boleh begitu. Dan apakah boleh dilakukan pada hari Sabat? Iya, boleh. Banyak hal sebetulnya. Kemudian kata Yesus bukan mengasihi sesama orang Yahudi, tetapi mengasihi sesama manusia. Yesus ajarkan yang utama adalah mengasihi Allah itu sendiri dengan segenap hati dan segenap akal budi. Lalu yang kedua, ajaran Yesus yang utama juga adalah mengasihi sesama manusia. Tidak ada Yesus katakan bahwa mengasihi orang Kristen saja, mengasihi orang Yahudi saja, tidak seperti itu. Tetapi sesama yang dimaksud adalah sesama umat manusia yang ada di muka bumi ini. Begitu. Saya lanjutkan lagi, yang kedua, perselisihan di kota Antiokhia adalah
pengusiran orang Kristen di sinagoga. Nah, orang Kristen diusir dari sinagoga di Antioquia dan mereka tidak diizinkan untuk beribadah bersama orang Yahudi. Pada awalnya orang Kristen dan orang Yahudi itu karena mereka adalah para pengikut Allah itu sendiri. Dan mereka beribadah bersama di sinagoga. Tapi di kemudian hari karena orang Yahudi merasa bahwa orang Kristen itu berbeda. Cara mereka beribadah pun berbeda dan cara mereka memahami Allah pun berbeda sehingga mereka tidak lagi diizinkan, orang-orang Kristen tidak lagi diizinkan untuk beribadah bersama dengan orang Yahudi di sinagoga. Sinagoga itu berbeda ya dengan bait Allah. Kalau bait Allah itu berada di pusatnya yaitu kota Yerusalem. Lanjut lagi, seperti apa perselisihan di Korintus? Nah, di Korintus ini orang Kristen juga mengalami perselisihan. Termasuk di dalamnya adalah penolakan terhadap Rasul Paulus. Jadi ada penganiayaan terhadap Rasul Paulus. Orang Yahudi di Korintus menolak Rasul Paulus dan menganggapnya juga sebagai pengkhianat terhadap agama Yahudi. Lalu yang kedua, penganiayaan terhadap Rasul Paulus. Rasul Paulus itu ditangkap dan dipukuli oleh orang Yahudi di kota Korintus karena mengajar tentang Yesus. Jadi kalau kita lihat tulisan-tulisan Rasul Paulus ini menyatakan tentang Yesus itu sendiri. Ajaran apa yang diajarkan oleh Yesus ketika dia sebagai saksi bagi Yesus itu sendiri. Jadi Rasul Paulus mengalami penganiayaan yang luar biasa pada masa itu. Jadi dia ditangkap, dipukuli oleh orang-orang Yahudi. Yang selanjutnya adalah contoh-contoh persekusi yang dilakukan oleh Kaisar Romawi. Nah, siapa Kaisar Romawi? Tadi saya jelaskan di sebelumnya, ada Kaisar Nero. Ini Kaisar Nero pada tahun 64 Masehi dengan latar belakang seperti ini. Kebakaran besar di Roma ini sudah menjadi pengetahuan umum mendunia ya, bahwa ada kebakaran besar di kota Roma. Yaitu pada tahun 64 Masehi terjadi kebakaran besar di Roma yang menghancurkan sebagian besar kota. Lalu oleh orang-orang Kristen sebetulnya mereka mencurigai bahwa yang melakukan itu adalah Kaisar Nero sebagai penyebab utama kebakaran itu. Karena Kaisar Nero ini sangat membenci orang-orang Kristen. Begitu. Orang-orang Kristen ini sangat dibenci, bahkan kehidupan orang-orang Kristen ini diteror oleh Kaisar Nero pada masa dia berkuasa. Bahkan nanti dia membunuh begitu ya, membunuh para murid-murid Yesus yang mengikuti Yesus. Nah, seperti apa penganiayaan yang dilakukan oleh Kaisar Nero terhadap orang Kristen? Pertama, Kaisar Nero menyalahkan orang Kristen sebagai penyebab kebakaran dan memulai penganiayaan terhadap mereka. Jadi yang menyebabkan kebakaran, Kaisar Nero katakan itu diakibatkan oleh orang-orang Kristen. Dan dia seperti ini ya, jadi istilahnya dia menfitnah orang-orang Kristen yang melakukan pembakaran terhadap kota di Roma.
Kemudian yang kedua, dia juga memulai penganiayaan terhadap mereka ini yang dimaksud adalah orang-orang Kristen. Yang kedua, penangkapan dan penyiksaan. Banyak orang Kristen yang ditangkap, disiksa dan dibunuh pada masa itu. Jadi di mana dia tahu orang Kristen ada, maka orang-orang Kristen itu segera ditangkap, disiksa dan dibunuh oleh Kaisar Nero. Kemudian yang ketiga, penggunaan hewan buas. Ini merupakan peristiwa bersejarah sekali bagi orang Kristen. Orang Kristen itu dipaksa untuk bertarung dengan hewan buas di arena. Bertarungnya itu dengan apa? Dengan singa dan juga harimau. Jadi orang-orang Kristen itu harus bertarung melawan hewan begitu. Ini luar biasa sekali yang dilakukan oleh Kaisar Nero, menyiksa begitu ya. Kemudian yang keempat, pembakaran hidup-hidup. Nah, di sini orang Kristen mengalami pembakaran hidup-hidup. Jadi mereka dibakar hidup-hidup orang Kristen ini pada masa itu. Dan dijadikan sebagai, karena dia dibakar, jadi pada malam hari itu menjadi penerang jalan bagi wilayah kota Romawi. Jadi pembakaran secara hidup begitu, itu jadi lampu istilahnya, jadi penerang jalan atas pembakaran diri manusia itu. Saking kejamnya Kaisar Nero terhadap orang-orang Kristen. Saya lanjutkan kembali tentang penganiaya Kaisar Domitianus. Nah, Kaisar Domitianus pada masa itu juga, pada masa awalnya ya, ini pada tahun 81 sampai dengan 96 Masehi. Nah, Kaisar Domitianus melihat orang-orang Kristen sebagai ancaman terhadap otoritas kekaisarannya, karena penolakan mereka untuk memuja Kaisar sebagai dewa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari setelah Kaisar Nero tidak lagi berkuasa, maka yang berkuasa adalah Kaisar Domitianus. Nah, Kaisar Domitianus ini adalah kaisar yang menganggap diri itu sebagai dewa. Dan orang-orang di wilayah kekuasaannya harus menyembah dia, memuji dia, kemudian harus mempersembahkan persembahan-persembahan kepada dia yang dia anggap, dia nyatakan diri dia sebagai dewa. Lalu masyarakat di bawah naungannya harus memuja, termasuk orang Kristen yang ada di wilayah kekaisaran Romawi. Jadi orang-orang Kristen mereka harus memuja, orang-orang Kristen juga harus menganggap dia sebagai dewa. Nah, ini yang ditolak oleh orang Kristen. Bagi orang Kristen yang patut disembah dan dipuja bukan seorang kaisar, tetapi Allah itu sendiri, yaitu yang dalam kepribadian sebagai manusia, Yesus itu sendiri. Yesuslah yang kita puja, Allah yang Tritunggal yang kita puja, bukanlah si Kaisar Domitianus ini. Bagi orang Kristen itu tidak layak untuk dipuja, sehingga orang Kristen tidak mau memuji atau memuja si Domitianus. Penganiayaan ini lebih terfokus pada kalangan elit Kristen. Meskipun skala penganiayaan tidak sebesar yang terjadi pada masa pemerintahan Nero. Jadi masih agak mending Kaisar Domitianus ini kalau dilihat bentuk penganiayaannya lebih mending sedikit daripada Kaisar Nero. Kalau Kaisar Nero penyiksaannya itu sungguh sangat luar biasa sakitnya yang dialami oleh orang-orang Kristen. Nah,
Beberapa orang Kristen menjadi korban penganiayaan karena menolak untuk memuja kaisar sebagai dewa dan menolak untuk mengikuti ritual-ritual keagamaan Romawi. Jadi selain itu ada tambahan lagi bahwa orang-orang Kristen pun wajib untuk membayar pajak kepada kaisar begitu. Mereka harus membayar pajak yang sangat tinggi nilainya dibandingkan dengan orang-orang yang memuja kaisar ini. Jadi orang-orang Kristen itu diberikan pajak yang tinggi, lebih tinggi begitu. Lalu mereka adalah orang-orang yang menolak untuk memuja kaisar dan mengikuti ritual-ritual keagamaan Romawi. Ritualnya itu berupa penyembahan dan memberikan korban persembahan begitu kepada kaisar. Berikutnya saya berikan lagi contoh-contoh persekusi yang dialami para martir. Itu terjadi pada tahun 60 sampai dengan 100 Masehi. Nah, yang martir pertama, martir Kristen awal adalah ada Stefanus. Nah, siapa Stefanus ini? Dalam sejarah gereja ini sangat terkenal sekali ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat siapa Stefanus itu. Kalau sejarah ini sebetulnya saya katakan seringkali kepada mahasiswa saya, kalau sejarah itu pengetahuannya sangat luas, sangat besar begitu. Jadi untuk dijelaskan satu persatu itu panjang lebar. Jadi ini yang sangat terkenal martir Kristen awal. Yang pertama adalah Stefanus. Stefanus itu dilempari batu sampai mati sekitar tahun 35 Masehi karena memberitakan Injil kepada orang-orang yang telah membunuh Yesus. Jadi Stefanus melakukan penginjilan bagi orang-orang yang sudah pernah membunuh Yesus. Ini dia akhirnya dilempari batu sampai mati. Lalu yang berikutnya martir Kristen awal ada Yakobus. Yakobus dihukum mati sekitar tahun 44 Masehi oleh perintah Raja Herodes Agripa pertama dari Yudea. Yang berikutnya ada Yakobus, dia dihukum mati dengan dirajam batu sekitar tahun 66 Masehi. Jadi ini adalah tokoh-tokoh martir Kristen awal yang terkenal, yaitu ada Stefanus, Yakobus, saya nampaknya salah ini ya dalam yang slide yang poin ketiga. Nanti saya akan perbaiki begitu. Oke. Yang berikutnya ada martir rasul. Martir rasul ini ada yang pertama ada nama Petrus, berikutnya ada Paulus, Matius dan juga Markus. Ini martir rasul karena mereka adalah para rasul, kategori para rasul. Nah, Petrus ini dihukum mati dengan disalibkan terbalik sekitar tahun 66 Masehi. Jadi orang-orang Kristen pada umumnya mengetahui bahwa si Petrus ini dia disalibkan secara terbalik, dihukum mati dengan cara disalibkan dan salibnya itu dalam posisi yang terbalik. Yang kedua ada Paulus. Paulus itu dihukum mati dengan cara dipancung, yaitu terjadi sekitar tahun 66 Masehi. Yang berikutnya ada Matius. Matius itu sama dihukum pancung mati dengan cara dipancung, yaitu sekitar tahun 60 Masehi. Berikutnya ada Markus.
Markus ini mati dengan, ini ngeri juga ya, Markus ini mati dengan cara diseret sampai tubuhnya terkoyak-koyak. Itu terjadi di tahun 93 Masehi. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang menulis kitab begitu. Kitab khususnya Perjanjian Baru, menulis tentang kehidupan Yesus. Dan karena mereka mengikut Yesus dan merupakan gerakan keagamaan, sehingga supaya agama Kristen itu berhenti, tidak lagi berkembang, maka yang dilakukan adalah dengan cara membunuh para rasul. Begitu. Tetapi karya Tuhan itu tidak berhenti, meskipun banyak sekali orang-orang yang terbunuh atau mengalami penyiksaan pada masa itu, tetapi Injil itu terus hidup dan terus berkembang hingga masa kita sekarang ini. Berikutnya ada martir lainnya. Martir lainnya itu terdiri dari 4 orang, yaitu ada Filipus, kemudian Bartolomeus, lalu ada Thomas dan juga Lukas. Filipus ini dihukum mati dengan disalibkan, yaitu sekitar tahun 54 Masehi. Yang kedua ada Bartolomeus, ini dihukum mati dengan cara disalibkan juga, itu sekitar tahun 70 Masehi. Berikutnya ada Thomas. Nah, Thomas ini dihukum mati dengan cara ditusuk tombak. Terjadi sekitar tahun 72 Masehi. Berikutnya ada Lukas, dia dihukum mati dengan digantung pada pohon zaitun, yaitu sekitar tahun 93 Masehi. Mereka mempertahankan, para martir ini adalah mempertahankan iman mereka kepada Yesus itu sendiri, mempertahankan iman mereka. Jadi mereka ini pada akhirnya dibunuh. Dan juga mengalami penyiksaan, gitu ya. Kita lanjutkan kembali, ini ada periode misi. Periode misi ini terjadi pada tahun 60 sampai dengan 170 Masehi. Yang pertama ada misi Paulus. Rasul Petrus melakukan beberapa perjalanan misi ke Asia Kecil, Yunani, dan Roma. Yang kedua adalah pendirian gereja-gereja. Paulus mendirikan gereja-gereja di kota-kota yang dikunjunginya. Jadi Paulus itu mendirikan gereja-gereja di mana dia melakukan penginjilan. Berikutnya ada surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus ini dia menulis beberapa surat kepada gereja-gereja yang ia dirikan. Dia tetap memantau gereja yang sudah dia dirikan di tempat dia melakukan penginjilan. Jadi dia tidak meninggalkan, misalnya dia melakukan penginjilan di situ, kemudian dia melakukan penginjilan di tempat lainnya, dia tetap memantau apakah penginjilan yang tempat dia lakukan itu masih jalan atau tidak. Nah, dia tetap menulis, makanya dia katakan dia menulis beberapa surat kepada gereja-gereja yang dia dirikan. Dia tetap melihat apakah itu berkembang atau tidak. Dan iman Kristen yang ada di situ berkembang atau tidaknya. Berikutnya, tokoh-tokoh penting di dalam sejarah gereja pada masa itu ada Petrus. Petrus ini merupakan salah satu rasul Yesus dan pemimpin gereja Yerusalem. Jadi kalau kita lihat Petrus ini merupakan rasul Yesus ya. Bahkan pada masa dulu Paus, seorang pemimpin gereja Katolik, itu menganggap diri
dirinya itu sebagai pengganti Petrus di dunia. Nah, sehingga ajaran gereja Katolik masa lalu merupakan ajaran yang boleh dikatakan dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip itu ada kesalahan yang dilakukan oleh Paus pada masa itu, di mana Paus itu menjual sewenang-wenang ketika dia menduduki jabatan gerejawi. Dia menjual surat penghapusan dosa. Jadi dia katakan bahwa manusia itu akan terhapus dosanya jika membeli surat yang dinamakan sebagai surat indulgensia atau surat penghapusan dosa atau siksa. Begitu. Dengan membeli itu maka manusia itu akan memperoleh keselamatan. Dosa-dosa akan dihapuskan. Ternyata tidak seperti itu. Dan harganya itu sangat mahal dijual. Lalu si Paus juga pada masa dulu dia juga melelang jabatan-jabatan gerejawi. Nah, jabatan-jabatan gerejawi itu dilelang. Siapa yang mampu membelinya? Adalah para pedagang, karena mereka orang-orang yang mampu membeli jabatan-jabatan gerejawi. Jabatan-jabatan gerejawi itu merupakan jabatan yang sangat strategis. Dan siapa yang membeli itu adalah para pedagang yang mereka tidak mempunyai latar belakang teologi. Basic teologinya tidak ada sehingga terjadi kekacauan pada masa itu. Kekacauan dalam hal teks teologinya. Tapi itu nanti akan kita pelajari dalam sesi berikutnya. Saya lanjutkan lagi tentang tokoh berikutnya adalah Paulus. Rasul Yesus yang melakukan beberapa perjalanan misi dan menulis beberapa surat. Jadi kalau kita lihat beberapa tulisan Paulus itu di dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, Rasul Yesus ini melakukan beberapa perjalanan misi. Dia mengabarkan tentang Injil begitu ya kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Dan dia pun menulis beberapa surat. Berikutnya ada Yakobus. Yakobus adalah saudara Yesus dan pemimpin gereja Yerusalem setelah itu. Kemudian ada Yohanes. Yohanes adalah Rasul Yesus dan penulis Injil Yohanes itu sendiri. Berikutnya dokumen-dokumen penting. Petrus, dokumen-dokumen penting ini ada kitab Injil ya. Kitab Injil itu yaitu catatan tentang kehidupan, kematian dan juga kebangkitan Yesus itu sendiri. Nah, ini merupakan dokumen penting. Injil itu merupakan dokumen yang penting. Karena di dalamnya bercerita tentang kehidupan, kematian dan juga kebangkitan Yesus yang merupakan Allah itu sendiri. Yang berikutnya ada kisah para rasul, catatan yaitu catatan tentang sejarah gereja mula-mula. Nah, kalau mau membaca sejarah gereja mula-mula ini ada di dalam kisah para rasul. Bapak Ibu boleh membaca di situ ya, bagaimana sejarah gereja mula-mula itu berdiri. Berikutnya ada surat-surat Paulus. Surat-surat yang ditulis oleh Paulus kepada gereja-gereja yang dia dirikan. Jadi bagaimana perkembangan gereja, si Paulus ini menulis kepada gereja yang ia dirikan. Berikutnya ada masa-masa konsili yang penting dalam sejarah gereja. Nah, masa-masa konsili yang penting dalam sejarah gereja itu, yang pertama ada konsili Eikumenis. Konsili Eikumenis ini terdiri dari konsili Nisea pertama
yaitu di tahun 325 Masehi. Nah, konsili ini diadakan untuk menentang ajaran Arianisme dan menetapkan kebenaran tentang Yesus sebagai anak Allah. Nah, jadi ketika itu konsili-konsili ini ada karena banyak sekali ajaran sesat tentang kekristenan pada masa itu. Ajaran baik itu tentang Allah yang Tritunggal, baik itu tentang perjamuan kudus, baik itu tentang keilahian yang Bunda Maria seperti itu. Jadi banyak sekali, ada banyak gereja mengalami tantangan-tantangan yang mereka hadapi dari luar mereka. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan konsili. Konsili ini sidang besar yang dilakukan oleh gereja untuk melihat dan menentukan jalan yang benar sesungguhnya begitu. Jadi mereka menetapkan konsili. Yang tadi ada konsili Nisea. Nah, kemudian ada konsili Konstantinopel pertama. Itu tahun 381 Masehi. Ya, konsili ini diadakan untuk menentang ajaran Makedonianisme dan menetapkan kebenaran tentang Roh Kudus. Berikutnya ada konsili Efesus di tahun 431 Masehi. Itu konsili Efesus ini diadakan untuk menentang ajaran Nestorianisme dan menetapkan kebenaran tentang Maria sebagai Bunda Allah. Jadi ada permasalahan yang dihadapi gereja ketika mereka menyatakan bahwa Maria itu bukanlah Bunda Allah. Ini yang dilakukan oleh Nestorianisme. Kemudian yang berikut ada konsili Kalsedon. Itu tahun 451 Masehi. Konsili ini diadakan untuk menentang ajaran monofisitisme ya, dan menetapkan kebenaran tentang Yesus Kristus sebagai manusia dan Allah. Jadi dalam konsili Kalsedon ini menetapkan bahwa 100% Yesus itu adalah manusia dan 100% Yesus itu sebagai Allah. Begitu. Saya lanjutkan lagi, yang kelima ada konsili Konstantinopel yang kedua. Itu tahun 553 Masehi. Konsili ini diadakan untuk menentang ajaran Origenes dan menetapkan kebenaran tentang kekekalan jiwa, bahwa manusia itu mempunyai kekekalan jiwa. Yang berikut konsili Konstantinopel yang ketiga, tahun 680 sampai dengan 681 Masehi. Konsili ini diadakan untuk menentang ajaran monoteisme dan menetapkan kebenaran tentang Yesus Kristus sebagai memiliki dua kehendak. Jadi di dalam sejarah gereja itu Yesus Kristus memiliki dua kehendak. Yang berikutnya ada konsili Nisea yang kedua, yaitu tahun 787 Masehi. Konsili ini diadakan untuk menentang ajaran ikonoklasme dan menetapkan kebenaran tentang penggunaan ikon dalam gereja. Jadi penggunaan ikon dalam gereja itu menjadi persoalan juga ternyata pada masa lalu. Jadi akhirnya mereka menggunakan berbagai ikon dalam gereja. Gereja menggunakan ikon-ikon begitu di dalam, entah itu di dalam bangunan gerejanya. Jadi kalau kita lihat di gereja Katolik begitu, banyak sekali ikon-ikon yang kita temukan di dalam gereja Katolik. Berikutnya konsili-konsili lainnya yang terkenal juga adalah Konsili Yerusalem, yaitu pada tahun 49 sampai dengan 50
Masehi. Konsili ini diadakan untuk menentukan apakah orang-orang non-Yahudi harus disunat untuk menjadi Kristen atau tidak. Nah, jadi ini merupakan bagian keputusan sidang begitu. Yang kedua adalah Konsili Kartago di tahun 397 Masehi. Konsili ini diadakan untuk menentukan kanon Alkitab. Jadi yang mana saja yang menjadi kitab di dalam, yang dipilih menjadi kitab di dalam Alkitab, itu yang dikatakan sebagai kanon Alkitab. Yang ketiga ada Konsili Trente, itu tahun 1545 sampai dengan 1563 Masehi. Nah, konsili ini diadakan untuk merespons Reformasi Protestan dan menetapkan kebenaran tentang doktrin Katolik. Nah, ini Konsili Trente ini akan kita bahas nanti ya pada sesi yang berikutnya, sesi yang ketiga seperti itu. Jadi ada Reformasi Protestan dan menetapkan kebenaran tentang doktrin Katolik. Kenapa ditetapkan tentang kebenaran doktrin Katolik? Tadi ya saya sampaikan bahwa di dalam sejarahnya ada kesalahan yang dilakukan oleh Paus pada masa itu, di mana dia melakukan menyelewengkan kekuasaannya. Jadi kekuasaannya itu diselewengkan begitu. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Paus masa itu. Jadi ada Reformasi Protestan, kemudian nanti akan muncul kontra reformasi, di mana itu merespon dan menetapkan kebenaran tentang doktrin Katolik yang sesungguhnya itu seperti apa. Saya lanjutkan tujuan dari konsili yang di atas tadi, tujuannya apa sebetulnya? Yang pertama tujuannya adalah menentukan kebenaran doktrin. Nah, konsili diadakan untuk menentukan kebenaran doktrin dan menentang ajaran-ajaran palsu. Jadi pada masa lampau banyak sekali ajaran atau doktrin-doktrin yang palsu. Lalu itu yang mempengaruhi pikiran orang-orang Kristen pada masa itu. Jadi doktrin mana yang harus kami ikuti? Doktrin mana yang sebenarnya menjadi doktrin yang paling benar begitu. Nah, jadi dilakukanlah konsili ini untuk menentukan kebenaran doktrin yang sesungguhnya itu yang mana. Yang berikutnya mengatur kehidupan gereja. Konsili ini diadakan untuk mengatur kehidupan gereja dan menetapkan kebijakan-kebijakan gereja. Kalau kita lihat ya sekarang, contohnya misalnya mengatur kehidupan gereja. Saya contohkan di salah satu gereja di Kalimantan, misalnya gereja Kalimantan Evangelis itu ada sinodenya. Sinodenya itu mereka setiap per 5 tahun itu melihat apa yang dibutuhkan oleh jemaat. Jadi mereka melakukan persidangan begitu, keputusan apa yang mereka buat baru begitu, atau yang mana saja yang harus dipertahankan, atau kebutuhan-kebutuhan jemaat yang kira-kira itu memenuhi kebutuhan para jemaat dan sesuai enggak dengan kehidupan gereja, ajaran dari Kristus itu sendiri. Yang ketiga adalah mempertahankan kesatuan gereja. Konsili ini diadakan untuk mempertahankan kesatuan gereja dan menyelesaikan perselisihan-perselisihan di dalam gereja. Karena kita tahu bahwa gereja itu adalah tubuh Yesus itu sendiri. Dan Yesus adalah sebagai kepala gerejanya. Jadi di sini kita akan menemukan nanti ya, akan kita bahas juga perselisihan-perselisihan yang ada di dalam gereja. Karena gereja ini kemudian mempunyai banyak aliran. Tapi yang dalam sesi yang pertama waktu itu saya jelaskan tentang gereja itu seperti sebuah pohon begitu,
yang tumbuh dengan ranting yang berbeda ukuran, dengan dahannya yang berbeda ukuran, kemudian dengan daunnya yang berbeda, misalnya dalam setiap ranting itu jumlahnya. Begitu juga dengan gereja, tapi pada hakikatnya itu merupakan satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Selanjutnya saya jelaskan tentang masa penganiayaan dalam gereja. Itu ada periode penganiayaan awal yang dilakukan oleh orang Yahudi. Gereja mula-mula mengalami penganiayaan oleh orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dan mereka melakukan penganiayaan bagi para pengikut Yesus. Lalu penganiayaan yang dilakukan oleh Kaisar Romawi, nah ini yang tadi saya sampaikan yang dialami oleh orang-orang Kristen yang dilakukan oleh Kaisar Nero pada tahun 54 sampai dengan 68 Masehi dan Domitian di tahun 81 sampai 96 Masehi. Lanjut. Penganiayaan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Penganiayaan yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap orang Kristen terjadi pada abad yang ke-1 Masehi, yaitu selama awal perkembangan agama Kristen. Berikut merupakan fakta sejarah tentang penganiayaan bermula pada latar belakang. Yang pertama, Yesus Kristus dan ajarannya. Yesus Kristus dan ajarannya dianggap sebagai ancaman oleh beberapa orang Yahudi, terutama karena Yesus menyatakan diri sebagai Mesias. Jadi Yesus Kristus dan ajarannya sebagai ancaman oleh orang-orang Yahudi. Kita lihat dalam Alkitab maupun dalam film tentang Yesus, orang Yahudi ini adalah orang yang sangat menentang ajaran Yesus pada masa itu. Dan ini dilakukan oleh beberapa orang Yahudi dan juga oleh kaisar begitu, Kaisar Romawi. Nah, berikutnya perbedaan antara Kristen dengan Yahudi. Ternyata berbeda antara orang Kristen dan juga orang Yahudi. Perbedaan antara Kristen dan Yahudi itu semakin besar, terutama karena orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, sedangkan orang Yahudi tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Jadi ini merupakan perbedaan antara orang Kristen dan orang Yahudi. Nah, orang Kristen ini salah satunya mereka juga sebetulnya awalnya adalah orang Yahudi itu sendiri. Jadi kemudian ketika mereka mengenal Yesus, mereka pada akhirnya mempercayai dan mengikut Yesus. Ada juga orang Kristen ini yang berasal dari orang-orang di luar non-Yahudi. Dan mereka beribadah dan mengikut ajaran Yesus. Nah, ini perbedaan antara Kristen dan Yahudi. Berikutnya bentuk-bentuk penganiayaan. Lalu ada di sini tentang penangkapan dan penyerangan. Orang-orang Kristen itu ditangkap dan diserang oleh orang Yahudi. Ini yang dilakukan oleh orang Yahudi ya, terutama ketika mereka berada di Yerusalem. Jadi orang-orang Kristen pada masa itu melakukan ibadahnya sembunyi-sembunyi, diam-diam. Jangan sampai orang Yahudi tahu bahwa mereka itu melakukan ibadah. Bahkan dikatakan di dalam sejarah mereka menggali lubang di bawah tanah begitu. Dan mereka melakukan ibadah itu diam-diam di bawah tanah begitu, sembunyi-sembunyi. Karena nanti kalau ketahuan mereka akan disiksa dan dianiaya. Lalu yang berikutnya pengusiran dari sinagoga. Ini yang saya jelaskan juga tadi bahwa
orang Kristen itu diusir dari sinagoga dan tidak diizinkan untuk beribadah bersama orang Yahudi. Nah, mereka yang awalnya adalah sama-sama beribadah di sinagoga, mereka tidak diizinkan lagi untuk melakukan ibadah di sinagoga. Orang-orang pengikut Yesus atau bisa dikatakan sebagai orang Kristen. Berikutnya penganiayaan yang dilakukan oleh Sanhedrin. Sanhedrin ini adalah dewan tertinggi orang Yahudi. Mereka biasanya disebut sebagai imam-imam begitu. Mereka menganiaya orang Kristen dan memerintah mereka untuk berhenti mengajar tentang Yesus. Jadi betapa pentingnya kekristenan itu, orang Kristen itu ternyata semakin banyak jumlahnya ketika mereka mengikuti Yesus dan mempercayai bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, tapi ini merupakan ancaman bagi orang-orang Yahudi karena dianggap itu mungkin di dalam kategori itu merupakan ajaran sesat begitu bagi orang-orang Yahudi. Karena bagi orang Yahudi tidak mungkin seorang Mesias itu lahir dari bangsa Yahudi itu sendiri. Nah, berikutnya korban penganiayaan ada Rasul Stefanus yang dia dilempari batu dan dibunuh oleh orang Yahudi pada tahun 35 Masehi. Yang kedua, Rasul Yakobus itu dilempari batu dan juga dibunuh oleh orang Yahudi tahun 62 Masehi. Berikutnya banyak orang Kristen lainnya yang menjadi korban penganiayaan, bahkan termasuk anak-anak dan kaum perempuan. Nah, bukan hanya laki-laki, tapi anak-anak bahkan kaum perempuan juga mengalami penyiksaan atau penganiayaan pada masa itu. Saya lanjutkan lagi, kita masuk dalam sejarah gereja tentang skisma besar. Skisma besar ini dikenal sebagai skisma timur dan barat. Antara skisma timur dan barat itu terjadi pada tahun 1054. Ini merupakan peristiwa yang memisahkan gereja Katolik Roma dan gereja Ortodoks Timur. Jadi gereja Kristen itu terbagi menjadi dua, yaitu gereja Katolik Roma yang berada di wilayah, orientasi berada di wilayah barat, dan sedangkan gereja Ortodoks Timur ini berorientasi ke wilayah Kekaisaran Bizantium sebutannya. Nah, skisma besar ini terjadi ya, dan ini merupakan sejarah penting juga bagi orang-orang Kristen. Latar belakangnya seperti apa skisma besar ini? Skisma besar ini yaitu pemisahan ini telah lama. Jadi ini sudah lama diprediksi karena perbedaan teologis, linguistik dan politik antara gereja barat ini gereja Katolik Roma, dan gereja timur yaitu gereja Ortodoks tadi ya. Nah, perbedaan bahasa juga memainkan peranan yang penting. Misalnya bahasa Latin digunakan di barat atau di gereja Katolik Roma atau di gereja barat begitu. Dan bahasa Yunani itu digunakan di wilayah timur yaitu gereja Ortodoks tadi. Saya lanjutkan, penyebab utamanya apa? Nah, yang menjadi penyebab utama skisma besar ini adalah yang pertama itu permasalahan otoritas Paus. Paus Leo yang ke-9 mengklaim memiliki otoritas atas 4 patriark timur yang ditolak oleh gereja timur. Jadi Paus Leo yang ke-9 ini mengklaim otoritas atas 4 patriark timur. Jadi di wilayah timur ini si Paus itu mempunyai otoritas, mempunyai kuasa
di wilayah hingga ke wilayah timur. Nah, ini yang ditolak oleh gereja timur atau gereja ortodoks kemudian hari. Lalu yang kedua adalah clausa filioque. Nah, gereja barat ini menambahkan klausa ini ke dalam Credo Nicea yang tidak diterima oleh gereja timur. Yang ketiga adalah perbedaan liturgis. Liturgisnya juga berbeda. Perbedaan dalam praktik liturgis antara gereja barat dengan gereja timur. Saya lanjutkan. Dampak dari penganiayaan tadi, misalnya, sebentar. Oh ini, kemudian menjadi peristiwa penting ya. Gereja skisma besar ini menjadi peristiwa penting, yaitu pada tahun 1054 Kardinal Humbertus dari Mormotiers, utusan Paus Leo yang ke-9, itu meletakkan bula ekskomunikasi atas Patriark Keularius di altar Hagia Sophia. Ini memicu reaksi keras dari gereja timur dan skisma besar secara resmi itu dimulai. Yang berikutnya, apakah ketika skisma besar itu terjadi, itu jarak ya, jarak yang sangat besar, jarak atau jurang yang sangat besar antara skisma besar ini menjadi jarak yang sangat besar antara gereja Kristen yang Katolik Roma dengan gereja Kristen Ortodoks. Nah, apakah ada upaya konsiliasi pada masa itu? Nah, dikatakan di sini meskipun skisma besar ini telah berlangsung itu selama berabad-abad, telah ada beberapa upaya rekonsiliasi antara gereja Katolik Roma dengan gereja Ortodoks yang ada di timur. Pada tahun 1965, deklarasi bersama Katolik dan Ortodoks ini dikeluarkan yang menarik kembali ekskomunikasi satu sama lain antara para pejabat tinggi gerejawi di Keuskupan Roma dan Patriarkat Ekumenis Konstantinopel tahun 1054. Jadi ada upaya rekonsiliasi. Nah, tetapi pada akhirnya memutuskan bahwa gereja Kristen ini terbagi menjadi dua, yaitu gereja Katolik Roma yang awalnya gereja Kristen yang ada di timur itu adalah bagian dari gereja Kristen, tetapi karena perbedaan tadi, ada bahasa tadi ya salah satunya, dan ada doktrin yang berbeda sehingga mereka pada akhirnya terpisah begitu. Nah, apakah ada tidak penganiayaan pada masa gereja Ortodoks? Ternyata ada. Masa penganiayaan dan pelestarian gereja Ortodoks. Di periode Bizantium itu tahun 395 sampai dengan 1453 Masehi, ada penganiayaan yang dilakukan oleh Kaisar Bizantium. Gereja Ortodoks mengalami penganiayaan oleh beberapa kaisar Bizantium seperti Kaisar Leo yang ketiga dan Kaisar Konstantin yang kelima, karena perbedaan teologis dan politik. Jadi ada perbedaan teologis dan politik pada masa itu. Yang berikutnya adalah pelestarian oleh Kaisar Bizantium. Beberapa kaisar Bizantium lainnya, nah meskipun dianiaya orang-orang gereja Ortodoks, ternyata ada seorang kaisar bernama Kaisar Konstantinus Agung dan Kaisar Yustianus I. Ini ternyata mereka memberikan perlindungan dan dukungan kepada gereja Ortodoks, tidak seperti yang dilakukan oleh
kaisar sebelumnya, yaitu Kaisar Leo yang ketiga maupun Kaisar Konstantin yang kelima. Ternyata ada Kaisar Konstantin Agung dan juga Kaisar Justinus yang pertama justru mereka memberikan perlindungan dan juga dukungan kepada gereja Ortodoks. Selanjutnya ada periode Ottoman. Periode Ottoman itu terjadi tahun 1453 sampai dengan 1821 Masehi. Nah, penganiayaan dan Kesultanan Ottoman dalam gereja Ortodoks itu mengalami penganiayaan oleh Kesultanan Ottoman yang melarang kegiatan keagamaan dan memaksa orang Ortodoks untuk membayar pajak yang tinggi. Nah, jadi pada masa kesultanan ini orang-orang Kristen dilarang untuk melakukan ibadah. Dan di bawah kekaisaran Ottoman ini orang-orang Kristen wajib membayar pajak yang tinggi dibandingkan orang-orang yang bukan Kristen. Lalu yang kedua adalah pelestarian oleh Patriark Ortodoks. Patriark Ortodoks seperti Patriark Gennadius yang kedua berusaha untuk melestarikan gereja Ortodoks dengan melakukan diplomasi dengan penguasa Ottoman dan mempertahankan tradisi keagamaan. Jadi ini yang terjadi pada masa periode Ottoman. Sejarah gereja Kristen itulah yang terjadi. Jadi saya katakan bahwa untuk menyebarkan Injil bukanlah hal yang mudah begitu. Jadi masa-masa itu mengalami istilahnya pasang surut perkembangan agama Kristen. Atau perkembangan gereja itu mengalami masa pasang surut. Yang terakhir untuk perjumpaan kita hari ini, saya menjelaskan tentang periode modern, yaitu terjadi pada tahun 1821 hingga dengan masa sekarang, penganiayaan oleh rezim komunis. Gereja Ortodoks ini ternyata masih mengalami penganiayaan oleh rezim komunis di beberapa negara seperti misalnya Uni Soviet dan Bulgaria. Ini memang merupakan sejarahnya begitu, fakta sejarah yang melarang kegiatan keagamaan dan menutup gereja-gereja. Lalu terjadi lagi peristiwa pelestarian gereja Ortodoks, yaitu gereja Ortodoks di sini berusaha untuk melestarikan tradisi keagamaan Kristen dan mempertahankan identitas ortodoksnya di tengah-tengah penganiayaan dan tekanan yang mereka alami. Jadi hal-hal yang terkait dengan iman mereka sebagai orang-orang Kristen, iman mereka untuk menyebarkan gereja dan kepercayaan mereka terhadap Allah yang Tritunggal itu tetap mereka pertahankan meskipun mereka mengalami penganiayaan yang sangat luar biasa sehingga ada yang mati terbunuh dan lain sebagainya. Nanti kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangan gereja, aliran-aliran yang akan muncul setelah gereja atau reformasi Protestan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya menutup ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu, atas ilmu pengetahuan yang Engkau berikan melalui hamba-Mu hari ini. Kami boleh memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah perkembangan gereja. Biarlah sejarah ini menjadi bukti kepada kami, menjadi saksi bagi kami bahwa Engkau tetap hidup di dalam diri kami masing-masing. Mohon Engkau sertai kami senantiasa dan memberi kami hikmat dan pengetahuan yang baik dan benar tentang Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.